sore. Tujuan kami katekese di sini untuk membantu kita memahami pentingnya percaya kepada Tuhan menghadapi kehidupan sehari-hari sehingga kita itu tidak mudah takut, tidak mudah bimbang, tetap berani, tenang karena percaya kepada Tuhan. Tema yang saya ambil di sini yaitu percaya dan tidak bimbang. Mari kita mulai katekese kita dengan sebuah lagu. Salam Maria, Ratu Surga, Bunda penuh dengan rahmat Allah, terberkatilah Engkau Bunda di antara wanita. Salam Maria, Ratu Surga, Bunda penuh dengan rahmat Allah, terberkatilah Engkau Bunda di antara wanita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu percaya kepada Tuhan dan tidak bimbang. Pernahkah kalian merasa takut atau ragu? Nah, hari ini kita belajar tentang Tuhan yang selalu bersama kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ikut orang lain untuk merasa ragu dengan diri sendiri. Mari kita ikuti dengan gembira, dengan hati yang terbuka. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk kami belajar bersama. Tuhan, ajarilah kami selalu percaya kepadamu, agar tidak takut, tidak ragu, tidak bimbang dalam hidup kami. Buatlah kami kuat karena kami yakin Engkau selalu menyertai kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini saya ada usulkan beberapa pertanyaan pengantin untuk kita. Yang pertama, apakah kalian merasa sering takut? Kayak apa yang mau terjadi begitu sering takut? Terus apa yang kalian lakukan ketika kalian takut dan ragu? Terus ini lagi, siapa yang biasanya membuat kalian merasa kembali tenang? Kawan dekat atau sahabat dekat yang selalu dengan kita atau Adik, di sini saya ada sedikit cerita pengalaman adik-adik bahwa ada seorang anak yang sering takut tidur sendiri. Ini saya melengkapi pertanyaan pengantinnya itu bahwa dia itu sering tidur sendiri di malam hari. Dia merasa takut karena gelap, tapi kemudian dia berdoa mengingat Tuhan Yesus bahwa selalu bersamanya itu menjadi lebih tenang dan bisa tidur dengan baik. Maka dari itu, dari pertanyaan yang saya ajukan itu jawabannya cuma satu, yaitu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak perlu rasa takut, tidak perlu rasa ragu. Pesan dari saya yaitu ketika kalian bimbang atau takut, bisa kalian berdoa percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya
tiap angin, takutilah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang dipercaya, mengapa engkau bimbang? Demikianlah sabda Tuhan. Ini saya tuh terkesan dengan ayat 31, tapi saya garis bawahi itu, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam kehidupan saya itu saya selalu merasa takut, ragu, bimbang dengan apa yang saya mau lakukan. Kayak kalau saya takut itu saya tidak pernah ingat kalau ada Tuhan di samping saya selalu lupa. Waktu saya kayak trauma takut itu tuh waktu satu kakak laki-laki yang kedua meninggal. Kakak mau ke Papua, jadi sudah saya begini, iya hati-hati itu kan kayak saya masih kecil, jadi saya ke jalan sudah karena saya tidak ada rasa kayak khawatir dia atau apa, karena kami dua dari kecil setelah lahir langsung kasih kembali kami di nenek dong, tidak tinggal di orang tua kandung. Sudah sampai di Papua ditelepon di nenek, Nona di mana? Langsung nenek kasih aku saya di sini. Dia bilang saya ada sakit. Saya juga rasa kayak, aduh ini dia sakit apa ini? Dempi langsung sakit. Setelah itu saya mulai takut. Tapi saya tidak ada niat mau ke Tuhan, mau doa kasih dia, tidak. Saya hanya rasa takut. Jadi setelah itu tanggal 31 Desember dia telepon, saya mau operasi, bagaimana ini? Tapi sebelum itu saya kirim uang untuk beli HP. Sudah saya bilang ini, jangan pakai operasi saja. Mulai dari pakai operasi dia sampai sadar di mana saya mulai takut karena napasnya hanya di dada. Dan sudah setelah Romani telepon bilang dokter saya tidak mau urus lagi. Saya mulai kayak rasa trauma. Jadi saya selalu keluar dari kamar selama 1 bulan. Saya di dalam makan juga kayak orang antar. Begitu gara-gara saya rasa takut mau keluar karena dia tuh kayak orang yang paling penting di saat hidup, karena kami dua selama kami dua lahir ini tidak tinggal dengan orang tua kandung. Kami dua langsung kasih ke nenek mereka. Jadi dia meninggal pas tanggal 7 Januari. Masukkan dong sama dia panggil saya di dalam kamar, dia bilang Nona mari dari sini. Menurut itu kayak saya rasa bimbang mau keluar atau tidak, kayak dua pilihan. Kalau saya keluar tadi saya lihat dia sepatu di hancur, saya menjadi di dalam, saya bilang ngomong saja saya di dalam, dan tidak mari pun kakak. Jadi saya beranikan diri untuk keluar sebab panggil ini dan saya tidak kenal. Jadi sudah panggil karena saya kan dari kecil bisa gendong, jadi saya panggil mereka tuh om dan tante. Jadi mari om pegang, bisa saya ikut saja. Setelah ping dia langsung bilang jaga diri, kakak sudah jalan jauh. Jadi saya begini, saya
dan biaya dulu. Karena ini Mbak Is meninggal, Bapak Is meninggal, siapa yang biaya dulu? Ya sudah, dari situ kita kembali ke Atambua, tinggalin mereka. Setelah pulang, kita berdoa saja jangan takut. Saya mulai kayak ada rasa dekatkan diri dengan Tuhan. Selama itu saya berdoa tiap malam, saya berbaca 9 malam bersama. Dari situ saya merasa takut dan makanya waktu saya masuk kembali asrama di Stikas, saya rasa takut itu muncul kembali karena sering ada gangguan dalam asrama. Tapi saya tetap diberikan dengan dari adik-adik ada yang kita bebas belajar kalau kita belajar saja. Tetapi ketika disalahnya kipas angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Sekian dari saya, terima kasih. Tidak takut, tidak bimbang dan selalu positif. Buatkan banyak kami agar kami tetap berani dalam keadaan. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Amin. Tuhan diberi kasih, kami bersyukur atas kebersamaan. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk percaya kepadamu dan tidak bimbang. Bantulah kami agar kami sejahtera, tenang, dan yakin bahwa Engkau sungguh menyertai kami. Berkatilah kami agar hidup kami dengan iman yang kuat, sehingga kami tidak takut untuk hari-hari ke depan. Demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu, membawakan madap pujian untukmu, oh bundaku. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam.